Halo rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bahas FR terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Namun sebelum ke soal, kita akan mencoba mereview atau merangkum apa saja yang kira-kira aspek-aspek yang ada dalam FR TIK ini. Oke, kita lihat bagian berikut. Apa gunanya TIK pada dunia birokrasi atau dunia PNS? Yang pertama, dia ditujukan untuk mempermudah pekerjaan. Yang kedua, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, bisa jadi digunakan sebagai alat untuk menganalisis kebijakan ataupun dia fungsikan sebagai big data. Nah, antara analisis kebijakan dan big data ini ataupun mempermudah pekerjaan maupun menyelesaikan masalah itu kan terkait ya. Ini semua tidak lepas dari peran pemerintah dalam kebijakan publik. Dan yang terakhir, ini merupakan era industri 4.0 yang merupakan industri atau era atau waktu di mana teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berperan penting dalam era atau waktu ini. Nah, ini semua yang akan menjadi landasan kita dalam menjawab soal-soal teknologi, informasi, dan komunikasi. Prinsipnya harus mempermudah pekerjaan, dapat menyelesaikan masalah, dapat digunakan sebagai analisis kebijakan, dapat digunakan sebagai big data untuk kepentingan kebijakan publik, dan berfungsi sebagai alat dalam industri 4.0. Soal pertama. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Yang Anda lakukan adalah, di sini yang menjadi masalah adalah Anda kurang paham terkait dengan TIK. Maka permasalahannya kita harus fokus di sini dan solusinya harus menjawab atas permasalahan kurang pahamnya. Jadi kalau kurang paham kira-kira apa ya jawabannya? Apakah A mencari jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi? Apakah B mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi? Ataukah C mengundang ahli IT tapi untuk menyampaikan terkait dengan pentingnya teknologi informasi? Ataukah D membahas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan kerja? Ataukah E melapor pada atasan? Dan jawaban yang tepat adalah B, C, A, E, D. Nah, kenapa B, C, A, E, D? Karena dalam TKP itu tidak mengenal jawaban benar atau salah, tapi jawaban yang memiliki skor tinggi yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kenapa jawaban B? Kenapa bukan A? Kenapa bukan C? Dan seterusnya. Kalau kita lihat, jawaban A mencari jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi, jalan keluarnya apa? Kita tidak tahu ya, tidak spesifik. Yang jawaban seperti ini masih meragukan. Yang B mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini terkait dengan cara. Jadi, setidaknya dia menjawab permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman. Kalau yang C, dia mengundang ahli IT tapi terkait dengan informasi saja. Ya, tidak menjawab kurang pahamnya Anda terkait dengan teknologi informasi itu, gitu. Dan yang D membahas dengan rekan kerja. Apa solusinya? Apakah dapat menjawab tantangan ini atau permasalahan ini? Dan yang E melapor pada atasan juga. Kira-kira apakah menyelesaikan permasalahan ini? Nah, yang harus diingat di sini, biasanya Anda terkecoh mungkin yang A sama yang B, ya. Yang A ini mengapa dia diposisikan sebagai yang mendapatkan nilai 3? Karena dia mencari jalan keluar dari permasalahan. Permasalahannya sudah tahu ini ya, tapi jalan keluarnya tidak disebutkan ya. Kalau yang seperti ini jangan dijawab. Akan tetapi kalau dia sudah merujuk pada suatu definisi tertentu yang itu bisa mencakup poin B dan C, bisa jadi A itu menjadi jawaban yang poinnya 5. Misalkan mengundang ahli IT untuk memberikan penjelasan semua hal terkait dengan teknologi informasi. Misalkan gitu. Semua hal. Nah, jadi dia spesifik, undang ahli IT dan memberikan terkait dengan semua hal. Bisa jadi informasinya, bisa jadi cara penggunaannya, bisa jadi pengawasannya seperti apa atau monitoringnya seperti apa, dan tindak lanjutnya. Misalkan seperti itu. Itu baru bisa difungsikan. Yang A menjadi jawaban dengan poin 5.
Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Kira-kira paham? Soal kedua. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu membuat banyak orang terprovokasi, berdebat kusir. Dan sikap Anda apa yang untuk mengatasi hal ini? Apakah A. membatasi penggunaan media sosial, ataukah B. mengenali sumber berita akurat atau tidaknya? Yang C. mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Yang D. membaca saja kemudian tidak mengambil pusing. Dan yang E. membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Oke, kira-kira mana jawaban yang paling tinggi skornya ya? Di sini jawaban yang paling tinggi skornya itu adalah B disusul dengan E. Bedanya apa? Jadi kalau yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidak, kita tidak perlu membaca apa isinya. Kalau misalkan itu disebarkan oleh orang yang tidak jelas, sumbernya pun tidak kredibel seperti itu ya, itu kita tidak usah membacanya. Baru yang kedua, ketika itu misalkan sumbernya kredibel, Anda melihat dulu isi secara keseluruhan, apakah itu benar atau tidak. Nah, maksud dari sumber berita yang tidak kredibel itu misalnya laman atau website yang masih ada blogspotnya, misalnya seperti itu. www.apa gitu terus .blogspot.com misalkan seperti itu. Kalau blogspot itu semua orang bisa untuk membuatnya. Nah, yang kredibel itu seperti apa? Misalkan berita atau laman dari pemerintah yang resmi, misalkan seperti itu, baru kita bisa baca. Kalau misalkan yang blogspot ataupun yang tidak jelas sumbernya, kita tidak perlu membacanya. Begitu kira-kira ya jawabannya. Jadi antara B dan E itu layak menjadi pertimbangan. Tinggal nanti Anda melihat struktur kalimatnya dan mengartikannya betul-betul supaya tidak terjebak gitu. Soal 3. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas, apakah A. membiarkannya karena itu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya, ataukah B. menarik gawainya dan tidak mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan? Apakah C. melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya? Apakah D. menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai? Ataukah E. menanyakan alasan menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya? Kira-kira mana jawaban dengan poin yang paling tinggi? Jawaban yang poinnya paling tinggi adalah jawaban A. Membiarkan karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Ya, jadi paradigma yang harus kita bangun di sini bukan hanya sekedar adab ya, adab dalam makan, tapi bisa jadi pekerjaan itu kan datang kapanpun ya. Makanya kadang ketika kita makan harus standby semua media sosial, apalagi pada saat pandemi COVID-19 itu semuanya banyak orang yang kerja dari rumah ya, nggak standby di kantor. Untuk itu biasanya mereka memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram dan sebagainya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan biasanya di sela-sela aktivitas mereka juga menyempatkan untuk misalkan makan gitu ya, istirahat sambil menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, ini salah satu contoh permasalahan atau kasus ya, saya bilang kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi. Bagaimana cara kita menyikapinya ya? Karena di sini menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi ya, bukan untuk menjelajahi yang sifatnya negatif. Jadi harus dilihat dulu konteks kasusnya atau permasalahannya seperti apa. Kalau di sini ini memang makan malam ya, memang untuk kumpul, tapi anggota keluarganya menjelajahi teknologi informasi. Ceritanya bukan untuk hal yang sifatnya negatif. Kira-kira seperti itu.
Sampai sini bagaimana kira-kira? Paham nggak? Soal 4. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Berarti Anda seorang pimpinan ya. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah kira-kira apa ya? Apakah A memberikan motivasi dan diklat kepada seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi? Ataukah B berusaha memberi pengetahuan kepada bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja? C menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan? Ataukah D tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya? Ataukah E tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik? Dan jawaban dengan poin tertinggi adalah jawaban A. Jawaban A, dia selain memberikan motivasi ya, dia juga memberikan diklat, yaitu sebuah aksi nyata supaya anggota atau karyawannya itu kemampuan dalam teknologi informasi itu terus meningkat. Nah, bedakan dengan B. Yang B hanya memberikan pengetahuan saja, tidak ada tindakan real. Yang C, dia bilang menggunakan teknologi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan. Ini tidak jelas ya. Di sini menggunakan teknologi lain sedangkan teknologi sebelumnya tidak begitu paham dan hasilnya tidak signifikan begitu. Ya bisa jadi karena kurangnya diklat, kurangnya pelatihan, ya sehingga tidak bisa memajukan kinerja karyawan. Makanya jawaban yang C itu juga kurang bisa maksimal. Yang D tidak menggunakan teknologi, jelas salah ya kalau tidak menggunakan teknologi lagi. Ingat bahwa penggunaan teknologi di awal seperti konsep yang kita pelajari harus digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Apalagi yang E ya, tidak menggunakan teknologi informasi. Ya, ini juga pasti poinnya tidak tinggi. Jadi poin yang tinggi itu adalah yang A dengan memberikan motivasi ya dan pelatihan atau diklat. Ini sebuah aksi nyata. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Paham? Soal 5. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut? Apakah A mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan, ataukah B menerapkan pada perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan informasi antar departemen, ataukah C membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkan pada perusahaan, ataukah D akan mempelajari, membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. Atau yang terakhir E, mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkannya pada perusahaan. Yang paling tepat atau yang paling tinggi poinnya adalah jawaban E. Mencari informasi terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut, bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Hal ini pertama ya, masalahnya di sini sudah ada teknologi ya. Sudah ada teknologi tetapi memiliki dampak yang buruk karena disalahgunakan. Maka kita harus tahu terlebih dahulu teknologi tersebut bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi jawaban pertama di poin E itu sudah menjawab ya. Mempelajari terlebih dahulu. Selanjutnya efek dari disalahgunakan oleh karyawan itu harus diatasi dengan membuat batasan. Jadi bagaimana membuat batasannya, dari bagaimana dulu baru menerapkan pada perusahaan agar tidak disalahgunakan. Sehingga opsi E itu dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada.
Jadi dia sudah punya teknologi tetapi disalahgunakan. Nah, kemungkinan dia tidak mengerti atau kurang paham terkait dengan teknologi tersebut sehingga tidak mampu membuat batasan. Untuk itu, kita harus mencari cara terkait dengan cara penggunaan, selanjutnya membuat batasan dan menerapkannya pada perusahaan.